Ucapkan selamat sore buat Bapak Ibu sekalian. Boleh lambaikan tangan sambil katakan shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melihat dari tadi kesungguhan saudara. Bahkan sudah ada di sini setengah jam, ada yang sejam sebelum ibadah ini dimulai. Sudah hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan luar biasa untuk saudara. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Boleh bilang kiri kanan saudara, katakan, saya yakin engkau pasti diberkati berlimpah-limpah. Saya yakin engkau pasti diberkati berlimpah-limpah. Saya senang melihat Bapak Ibu semua diberkati, terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Dia ingin hidup kita diberkati berlimpah-limpah. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sambil bersorak katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sore hari yang indah ini. Walaupun keadaan gelap di luar, kami tahu Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amen. Kami percaya yang menyaksikan ibadah live streaming diberkati luar biasa. Amen. Di rumah dimanapun saudara berada, kami percaya lawatan Tuhan turun bagi Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah-rumah. Yes. Dan untuk semua umat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang dalam perjalanan, kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami untuk sampai ke dalam rumah Tuhan. Amen. Kami siap untuk masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, membawa nyanyian pujian bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus sangat mempesona hidup kita. Amin. Amin. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Yuk sama-sama jemaat katakan oh. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Mari katakan sama-sama, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau Yesus, sungguh kau mempesona. Boleh angkat tangan. Segala perbuatanmu Hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Oh, oh. Bilang kiri kanan, lihat. Shalalalala. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Shalalalala. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan ragu. Kau Yesusku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Jemaat saja katakan sungguh kau. Wow, dahsyat ini yang sore. Sambil goyangkan badannya, yuk. Yeah, 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 yeah. Yes.
Mari sambil bergoyang, goyangkan badanmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua di atas. Yeah, 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 yeah. Yuk semua. Wow, oh, 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 oh. Yeah, ya la 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 la. Yeah. Mari lebih dahsyat katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota. Katakan sama-sama. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Goyangkan badanmu. Oh, oh. Shalalalalala. Mahkota kehidupanku. Yang mau mendapatkan mahkota kehidupan, tepuk tangannya yang dahsyat. Haleluya. Semua bisa dancing twist? Seperti ini, coba dua-dua tangannya di atas. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Boleh katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saudara sendiri goyangkan badannya, goyangkan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Sekali lagi jemaat saja, coba goyangkan sambil tersenyum. Tuhan Yesus, lihat kiri kanannya, bilang sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nanti kita nyanyi lagu ini semuanya bergoyang, amin. Saya yakin dan percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Ho, 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 ho. Yeah, yeah. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mana jempolnya? Mari dancing twist. Tuhan Yesus baik, oh, 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 oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semuanya. Tuhan Yesus baik, oh, 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 oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
rumah-rumah, sungguh amat baik. dimanapun saudara, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. goyangkan badanmu. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik. Yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, Dia baik selama-lamanya. Hey, hey, hey. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Yeah, 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 yeah. Sungguh amat baik. Ho, ho, ho. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari semua. Tuhan Yesus baik. Hey, hey, hey. Sungguh amat baik. Woo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. dari sampai untuk selama-lamanya. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, katakan kuat-kuat, Tuhan Yesus baik. Saya sangat bersuka cita melihat saudara memuji Tuhan. Terlebih Tuhan melihat saudara. Amin. Ayo dua jempolnya sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekarang lihat kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo bersuka cita. Hey, hey, Tuhan Yesus baik. Hey, 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 hey. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai untuk selama-lamanya. Semua jemaat ceria yang di rumah juga angkat tangan tinggi-tinggi, katakan Tuhan Yesus baik. Sorakan, tepuk tangannya di atas kepala bagi Raja segala Raja. Tos kiri kanan begini saja, katakan yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bersukacita melihat kami bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau bersama dengan kami, sekalipun kami berada dalam badai yang luar biasa, kami tahu tangan-Mu tidak pernah jauh merangkul dan memeluk kami. Yes, Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau Immanuel, ada di sini menyaksikan kami berekspresi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kau baik terhadap kami. Mari kita naikkan syukur kita Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan hadir di sini melihat kita semua. Mari. Mari kita bersyukur kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Baru tak habis-habisnya rahmat-Mu.
selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu Kau janji selalu menyertai, kami bersyukur. sekalipun dalam lembah kekelaman. Tiada Kau Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Kami angkat tangan kami, kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau, Kau cukup bagi kami. Kau cukup bagi keluarga kami. Kau segalanya Tuhan Yesus. Kau yang kami perlukan. Kau segalanya Bagi hidup kami. Mari sembah Dia. Yes, Jesus. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin, amin. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu. Habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Mari kita sembah Dia dalam bahasa roh. Mengalirlah Roh Kudus. Kami tidak terburu-buru Tuhan. Kami mau menikmati Engkau sebagai Bapa kami. Sore hari ini kami katakan kami sayang padamu. Kami mengasihi. Kami cinta sama Tuhan. Amin. Lingkupi kami Tuhan. Ya Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari Bapak Ibu saja katakan, lingkupiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Katakan, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari kita bangkit berdiri, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Mari sama-sama kita sembah Dia dalam bahasa. Hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Lingkupi kami. Terus sembah Dia saudara. Yes. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Tuhanku Tuhan, Jesus,
Terus sembah saudara. Yes. Jesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Katakan ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karena-Mu dan hanya untuk. Angkat tangan Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk. Panggil nama Yesus, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Panggil nama Yesus, percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya. Panggil nama Yesus, percaya, Yesus aku milik-Mu,
dan hanya selamanya. Selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembah. Angkat tangan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, selamanya, selamanya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami lebih dari segala-galanya. Biarlah hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ya Tuhan, kami terus mengalami Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa, oleh karena Engkaulah kami kuat. Tuhan, terima kasih. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Aku berdoa buat setiap umat-Mu, buka tangan saudara, baik yang ada di mana gereja ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti live streaming Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Amin Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yes. Yang lemah Kau kuatkan. Amin. Yang berbeban berat Kau beri kelegaan Tuhan. Oh, ulurkan tangan-Mu. Kuatkan jemaat-Mu. Biarlah kami tetap setia sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Terimalah kekuatan dari surga. Kami sembah. Kami sembah. Oh, Engkaulah kekuatan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah. Beri kelegaan bagi yang berbeban berat. Lepaskan berkat-Mu bagi umat-Mu. Ayo angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Mari berseru, panggil nama Yesus. Panggil namanya. Apapun masalah saudara, panggil nama Yesus. Oh, ora bapa takara bala 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 bala. Kira pasana nama takara. Jesus. Terus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan. Ora bapa bapa takara bapa bapa takara bala 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 bala. Kira ramora nama. Holy Jesus, Holy Lord, Holy Jesus. Jesus, Hallelujah, Hallelujah.
Ada kekuatan yang baru di dalam hadiratnya. Amin. Amin. Ada kesembuhan. Yes. Oh, iya Tuhan. Oh. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, Amin. maka Tuhan akan meluruskan segala jalan-jalanmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Sehingga penyakitmu disembuhkan. Amin. Angkat tanganmu saudara. Baik juga yang di rumah-rumah. Dosa kita diampuni Tuhan. Amin. Kita disucikan oleh darah Yesus. Oralabal perkenananmu Tuhan turun atas tempat ini. Amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami akan duduk diam dengar Tuhan berbicara. Urapi lidah bibir hambamu. Semua perkataanku menyenangkan hatimu. Dan menjadi berkat bagi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Selamat sore semuanya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun cuaca kurang bersahabat di luar sana. Ada beberapa titik mungkin hujan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Berkat Tuhan selalu baru setiap waktu. Katakan amin. Ibadah yang pertama tadi pagi diberkati Tuhan di tempat ini. Dan luar biasa di dalam sama di luar itu penuh. Sampai pengerja harus duduk melantai. Nah doakan Bapak Ibu supaya kita segera ya semuanya dicukupkan Tuhan untuk kita rehab yang di lantai 2. Supaya tempatnya lebih luas. Kalau kita bisa beribadah di sana, saya percaya kalau kita sediakan lumbung pasti jiwa-jiwa akan lebih banyak lagi datang. Katakan amin. Nah saudaraku siapkan hati sama-sama kita dengar firman Tuhan dan kita pasti diberkati. Beritahu kiri kanan saudara katakan siapkan diri dengar firman Tuhan. Saya rindu semua ada satu agenda kita satu selama pemberitaan firman Tuhan. Anda yang punya handphone, jangan buka channel yang lain. Ya, fokus dengan Tuhan bicara melalui bibir hambanya ini. Setuju katakan amin. Ya, terus saudaraku, tidak banyak terlampau jalan-jalan supaya kita bisa lebih fokus lagi. Nah tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan yang sama akan saya sampaikan di ibadah yang kedua ini. Saudaraku di tengah-tengah pandemik, ya virus corona yang sedang menghantui seluruh dunia dan sudah banyak yang menjadi korban. Ya, betapa pentingnya hari-hari ini kita sebagai orang Kristen membangun manusia roh kita supaya hidup kita berkualitas. Katakan amin. Kemarin minggu saya menyampaikan tentang murid. Saudaraku, murid itu berbicara sebuah kualitas. 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus naik ke sorga yang menyaksikan adalah murid. Betul ya? Lalu waktu mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu malaikat bilang kepada para murid waktu itu, mengapa engkau bersedih? Mungkin ada yang menangis. Seperti engkau menyaksikan dia naik ke sorga, kelak juga seperti itu juga engkau menyaksikan dia turun
dari sorga. Jelas berarti kelak kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, yang menyaksikan Tuhan turun dari sorga adalah murid. Saudaraku, seorang murid itu perlu menjaga kualitas. Oleh sebab itu hari-hari ini terus kita berbicara tentang membangun manusia roh. Hari ini tema yang saya berikan bagi kita adalah membangun hidup yang berkualitas. Katakan sama-sama, membangun hidup yang berkualitas. 2, 3. Katakan amin. Betapa pentingnya hari-hari ini setiap kita membangun manusia roh kita, saudaraku. Saya akan berbicara tentang membangun hidup yang berkualitas. Berkualitas itu artinya bermutu. Berkualitas itu artinya hebat. Saudaraku, orang yang berkualitas, orang yang hebat dimanapun dia berada, dia tidak pernah terpengaruh. Orang hebat, orang berkualitas, dimanapun dia tetap berkualitas. Katakan amin. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya buka Facebook, saudaraku. Lalu saya lihat di Facebook itu sahabat saya, salah seorang hamba Tuhan. Dia juga pegawai negeri di Jakarta. Ya, mungkin tadi dia juga WhatsApp saya, ya. Izin saya bilang, saya sedang ngomong tentang dia. Saudaraku, di Facebooknya itu dibuat dia begini, saudaraku. Saya lihat di Facebook itu dia berfoto dengan istrinya. Dan kursi di pesawat itu kursi yang sangat mewah. Satu kursi aja luas. Saya rasa itu kursi yang VIP banget gitu loh. Lalu saya penasaran, di mana ini? Lalu saya tanya dia, di mana ini? Lalu dibuat di statusnya begini, saudara. Ini berkat khusus bagi saya. Dia bilang begini, beruntung kita orang-orang yang biasa, kalau bersahabat dengan orang hebat, maka kita dapat berkat yang hebat. Lihat nih, orang biasa kalau ketemu bergaul dengan orang-orang hebat, maka orang yang biasa itu akan dapat berkat yang hebat. Hari ini saudara boleh tidak hebat, tetapi kalau kita bergaul setiap hari dengan pribadi yang berkualitas, maka saudara akan mendapatkan kualitas. Berbicara hidup yang berkualitas, itu berbicara satu relationship atau hubungan, saudaraku. Katakan amin. Berbicara kualitas, betapa pentingnya kita menjaga hubungan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Kualitas hidup akan menentukan kualitas berkat. Katakan amin. Kualitas hidup kita akan menentukan kualitas berkat yang kita dapat. Berkat di sini tidak hanya berkat materi yang dicari orang hari-hari ini. Dengan cara apapun dia cari, benar atau tidak benar pokoknya harus dapat itu. Berkat menurut Tuhan bukan itu. Kualitas hidup akan Tuhan menentukan kualitas berkat kita. Berkat di sini tidak hanya berbicara yang kita lihat di depan mata, atau mobil yang kita punya, atau motor yang kita punya. Tapi berkat di sini berbicara sampai kekekalan, surga atau neraka. Orang yang berkualitas, kelak Tuhan datang, dia berhak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi maaf, orang yang tidak berkualitas, tidak bisa lihat Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan hidup saudara biasa-biasa. Jangan biarkan terus roh saudara padam. Betapa pentingnya saudara dan saya membangun hidup kita supaya kita mendapatkan berkualitas. Katakan amin. Hidup yang berkualitas dan diberkati Tuhan itu adalah pilihan. Ambil pilihan hari ini. Oleh sebab itu marilah kita mengambil pilihan yang tepat. Pilihan saudara dan saya harus tepat. Ambil pilihan yang tepat. Pilihan apa yang harus kita ambil? Pilihan yang harus kita ambil sore hari ini adalah hiduplah berkualitas dan diberkati Tuhan. Jangan mau biasa-biasa. Kita harus mengambil pilihan yang tepat. Berbicara membangun kualitas hidup, itu diumpamakan Tuhan Yesus ibarat orang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Saudara terus ikutin. Supaya kita pulang dari tempat ini orang biasa pulang menjadi berkualitas. Hanya orang yang berkualitas itu yang nanti dipakai Tuhan. Di tangan orang yang berkualitas hal-hal yang biasa menjadi sesuatu yang dahsyat. Betapa pentingnya saudara dan saya menjadi orang berkualitas. Matius 7 24 sampai 27 kita baca bersama-sama dengan serempak 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang berikutnya. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang berkualitas hidupnya diumpamakan seperti orang yang membangun rumah. Katakan amin. Ada yang membangun di atas batu. Dan ada orang yang membangun di atas pasir. Dua-duanya sama membangun. Ada dua tipe orang dalam membangun rumah. Seperti yang di Matius 7 tadi. Tipe yang pertama dikatakan di sana, ada orang membangun rumah di atas batu. Orang yang membangun rumah di atas batu diumpamakan Tuhan adalah membangun rumah di atas batu itulah diumpamakan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Katakan sama-sama, saya mau bijaksana. Orang yang membangun rumah di atas batu diumpamakan Tuhan itulah orang yang bijaksana. Dan orang yang membangun rumah di atas pasir diumpamakan Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Ada dua, ada orang bodoh, ada orang bijaksana. Ujiannya adalah sama, ujian kualitas hidup atau membangun rumah dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama orang bodoh dan orang bijak, ujiannya sama. Apa ujiannya? Turunlah hujan, datanglah banjir. Tetapi ada perbedaan yang sangat jelas. Orang bijaksana itu tetap dia ada masalah. Orang yang bodoh juga tetap ada masalah. Orang yang membangun di atas pasir itu diumpamakan seperti orang bodoh. Membangun rumah di atas batu diumpamakan seperti orang bijaksana. Kalau orang membangun rumah Bapak Ibu, perhatikan orang membangun rumah. Bisa kelihatan seketika rumah yang dibangun itu kalau ada dua rumah. Kalau Anda tutup mata, Anda bayangkan cerita ini. Mungkin sama-sama warnanya. Bahkan bentuk rumah yang dibangun di atas pasir lebih keren daripada yang dibangun di atas batu. Warnanya lebih ngejreng. Warna yang di atas pasir mungkin seperti pelangi, keren banget. Tetapi kualitas bangunan itu nanti terlihatan waktu dia ada banjir dan hujan. Turunlah hujan dan ada banjir itu berbicara trouble, masalah. Saudara, kualitas seseorang hari-hari ini kelihatan waktu lagi ada masalah. Kualitas kehidupan kita itu kelihatan adalah waktu ada masalah. Masalah itu enggak mesti waktu dia tidak punya. Berapa banyak orang sesudah doanya dijawab Tuhan, lalu dia punya segala sesuatu, bisnisnya diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Itu juga masalah di hadapan Tuhan. Walaupun dia berlimpah secara materi, tetapi kalau dia mundur dari Tuhan, itu juga masalah. Orang yang berdoa, lalu mendapatkan apa yang didoakan,
dan sudah di depan matanya, bahkan sudah dinikmati berkat itu, tetapi dia tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan, maaf, itu perbuatan bodoh. Tetapi orang yang bijak, kalau orang yang bijak dia bergumul akan sesuatu lalu dia mendapatkan sesuatu, dia menyadari semua itu karena Tuhan. Ujian kualitasnya itu waktu turun hujan dan ada banjir. Disitulah baru kelihatan kualitas seseorang. Saudara, rumah orang bijaksana tetap kuat dan tidak rubuh. Rumah orang bodoh runtuh dan Alkitab katakan hebatlah kerusakannya. Berapa banyak dulunya orang menyala-nyala. Dulunya dia semangat mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini dia mundur dari Tuhan. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, sedih melihat respon orang hari-hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan izinkan kita bisa beribadah seperti hari ini. Lalu Tuhan sudah jawab Bapak Ibu. Kalau memang dia ibadah online enggak apa-apa. Ada orang begitu takutnya beribadah. Tetapi dia tidak takut jalan-jalan ke mall. Rumah makan di Jambi ini semua penuh. Dan hampir enggak pakai masker. Tapi datang bertemu dengan Tuhan takut. Tetapi kemana-mana, jalan-jalan di mana-mana enggak takut. Orang bijak itu akan mempergunakan waktu sebaik mungkin. Orang bijak itu waktu yang sedikit pun akan dipergunakan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Orang bijak itu bisa mengatur waktunya. Berapa banyak waktu orang hari ini tersita hanya sibuk dengan Facebook. Tidak salah. Waktu kita tersita dengan Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Tetapi berapa banyak orang tidak pernah memberi waktunya untuk duduk di kaki Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Justru sebenarnya kalau dibuat pemerintah stay at home, itu saatnya saudara dan saya banyak duduk di kaki Tuhan. Tetapi berapa banyak orang tidak mampu melakukan itu. Mari kita menjadi orang bijak hari ini. Orang bijak itu bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin. Katakan amin. Orang bijaksana pasti meminta hikmat Tuhan dalam membangun segala sesuatu. Saya ajak saudara minta hikmat dari surga hari ini. Supaya kita membangun manusia rohani kita dengan baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa membangun sesuatu yang berkualitas. Katakan amin. Saudara, berbicara kita membangun sebuah kualitas, itu berbicara sebuah hubungan atau relationship saudaraku. Yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah hubungan adalah pergaulan. Kepada siapakah kita bergaul? Banyak orang hari ini gagal dalam bergaul. Sehebat apapun saudara dan saya bisa khotbah di hadapan saudara. Tiap hari saya ngomong Tuhan. Tapi kalau setiap hari saya bergaul dengan orang-orang tidak tepat, pasti saya jatuh. Hidup yang berkualitas itu bukan orang sembarangan. Bilang kiri kanan, kita bukan orang sembarangan. Orang yang hidupnya berkualitas itu bukan orang sembarangan. Orang yang hidupnya berkualitas tidak bergaul kepada sembarangan orang. Artinya orang yang berkualitas itu bukan kuper, bukan kurang pergaulan atau jaim. Enggak. Tetapi orang yang berkualitas itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan dalam segala hal. Dalam pergaulan dia tidak sembarangan.
Sehebat apapun saudara dan saya, kalau tiap hari kita bergaul dengan orang perokok, lama-lama kita bisa merokok. Maaf, saya tidak menyinggung Anda yang sedang merokok. Sehebat apapun kalau tiap hari kita bergaul dengan pencemooh, lama-lama kita bisa mencemooh. Oleh sebab itu saya ajak saudara, jadilah kita bijak hari ini. Orang bijak itu akan mengambil keputusan dalam pergaulannya. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca. 2-3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Awalnya dimulai dengan kata, janganlah kamu sesat. Sampai dipakai Tuhan Yesus kata sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk kita bisa berkualitas, perlu Anda perhatikan pergaulan saudara. Kalau begitu Bapak Ibu, bergaul kepada siapa kita? Ada saya buat di sini, ada 3 jenis pergaulan yang harus dimiliki agar kita dapat berkualitas di hadapan Tuhan. Siapa yang mau berkualitas di hadapan Tuhan? Saudaraku, banjir sama hujan itu makin deras. Bukan saya memperkatakan yang buruk, tidak. Biasanya orang makin tua, otot-otot juga makin longgar. Orang makin tua, boleh dia ditutupi dengan penampilan yang hebat, dibuat rambutnya naik. Atau dia pakai gigi palsu. Lalu dibuat bajunya keren. Coba disuruh dia lari, pasti berbeda dengan orang yang muda. Orang sudah tua itu memang alami, sudah dari sononya. Makin tua makin jadi, apanya makin jadi? Sakitnya. Betul enggak? Makin usang dia. Itu alami. Dunia ini pun makin lama bukan semakin baik. Karena sudah ditulis di Alkitab, betul enggak? Banjirnya ke depan akan makin dahsyat. Hujannya juga makin lebat. Persoalan-persoalan di depan kita itu makin gede. Kita berdoa, bergumul, seluruh bangsa di muka bumi berdoa supaya virus corona ini selesai yang menghantui dunia. Tetapi semua ini di atas kedaulatan Tuhan. Ini boleh selesai. Tetapi Tuhan masih punya cara yang lain untuk diizinkan untuk membuat kita ini sampai berlutut di kaki Tuhan. Di Tanah Karo. Gunung Sinabung dulu diprediksi tidak mungkin bisa meletus. Di situ meletus, kaget semua orang-orang Karo. Yang dianggap gunung itu gunung yang baik bahkan disembah mungkin. Sekian lama tidak muncul lagi keluar lahar. Beberapa minggu yang lalu keluar lagi lahar. Membuat orang-orang di bawah gunung khawatir tiap hari. Mereka tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak, betul lah. Seketika bisa laharnya datang. Kalau saudara masih bisa tidur nyenyak, ucapkan syukur. Siapa yang bisa tidur nyenyak di tempat ini? Angkat tangannya. Siapa yang mudah tidur? Siapa yang suka tidur? Wah, banyak juga yang suka tidur ya. Bilang kiri kanan, tobat. Saya berdoa jangan sampai ada di gereja yang lagi tidur. Coba cek ada yang lagi tidur enggak? Saking mudahnya dia tidur mengatakan ini berkat Tuhan. Lalu di gereja pun dia ngorok. Puji Tuhan tidak ada yang seperti itu. Orang berkualitas di gereja bukan tidur. Orang berkualitas ke gereja dia bukan main handphone. Orang berkualitas ke gereja menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda mau main handphone di rumah, kalau Anda mau tidur di tempat tidur, katakan amin saudaraku.
3 jenis pergaulan yang harus kita miliki hari-hari ini agar kita berkualitas di hadapan Tuhan. Jadilah kita bijak. Ambil keputusan yang tepat. Bilang kiri kanan, ambil keputusan yang tepat. Yuk, jangan cuma lihat matanya begini Bapak Ibu. Bilang, ambil keputusan yang tepat, buka dulu maskernya. Soalnya kalau nggak pakai masker ini nggak jelas. Gitu ngomongnya. Jangan-jangan saudara mencemooh kiri kanan ketepatan mungkin kita nggak suka. Gitu. Gitu saudara. Buka dulu maskernya. Buka semua dulu. Ayo. Apa-apa. Buka semua. Bilang kiri kanan. Ambil keputusan yang tepat. Amin. Harus mengambil keputusan yang tepat. Mungkin masa lalu kita bergaul kepada yang tidak tepat. Tetapi kalau saudara mau dijumpai Tuhan, kalau Tuhan datang kedua kali, kita harus mengambil keputusan yang tepat kepada siapa kita bergaul. Inilah rahasia kesuksesan kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang yang bijaksana adalah orang berkualitas. Orang bijaksana itu dia bisa memanage waktu sebaik mungkin. Orang bijaksana itu kesukaannya pertama, dia bergaul dengan firman Tuhan. Orang bijaksana itu adalah orang berkualitas. Dia selalu suka bergaul dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dari pagi tadi belum baca firman. Tapi Anda sudah beribadah. Moga-moga tidak ada adik-adik saya di tempat ini yang melayani. Semua pelayan sudah pasti baca firman. Katakan amin. Gak mungkin saya bilang kepada saudara siapa di tempat ini yang belum baca firman. Itu mempermalukan. Tetapi Anda jadilah bijak. Orang bijak itu selalu jujur dalam keadaan apapun. Saya juga enggak minta saudara angkat tangan. Tetapi kalau dari tadi pagi saudara belum baca firman Anda beribadah. Itu maaf, itu salah satu sifat orang bodoh. Maaf nih, bukan saya bodoh-bodohin saudara. Coba saya tanya, siapa dari tadi pagi yang sudah makan makanan jasmani 2 kali? Angkat tangannya. Siapa yang sudah minum kopi? Siapa yang sudah makan dari tadi pagi? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang sudah makan. Kalau dibilang makan 2 kali kayaknya enggak malu-malu. Takut dibilang rakus. Enggak lah. Sudah sore begini wajar makan 2 kali. Ada yang bilang lagi singers 3 kali. Makanya tambun-tambun. Intinya siapa yang sudah makan jasmani dari tadi pagi minimal sekali 100%. Semua sudah makan. Anda bisa bayangkan. Kita sudah makan makanan jasmani. Kalau kita nggak makan makanan jasmani berupa nasi dan lain-lainnya. Maka kita ini akan kelaparan. Kalau kita kelaparan Bapak Ibu apa yang terjadi? Mah kita kambuh, lambung kita naik saudaraku. Lalu kita sakit. Kalau lambung kita sudah sakit, kita nggak pernah bisa fokus. Tetapi saya bingung melihat orang Kristen. Nggak baca firman pun di setiap hari, dia aman-aman aja melayani, aman-aman aja dia beribadah. Seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi di mata Tuhan, itu kasus besar. Kenapa orang tidak bergairah baca firman? Padahal itulah yang membuat kita ini sehat, jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Justru kalau kita sibuk dengan makan makanan jasmani, kita makan segala-galanya, itu baik. Tapi itu makanan sementara, itu membuat kolesterol Anda naik. Tapi alangkah baiknya kita lebih lagi sibuk dengan makanan-makanan rohani yang membangun kekekalan selama-lamanya. Pertanyaannya begini, kenapa kita ini kurang bergairah baca firman? Itu harus kita cari.
Kenapa kita ini tidak bergairah baca firman? Orang kalau habis paket handphone, dia khawatir dia. Orang gelisah. Orang bijak kalau dia belum baca firman, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Orang bijaksana kalau dia belum baca firman dari pagi sampai sore, ada sesuatu yang kosong, ada yang hilang. Tetapi orang yang bodoh, walaupun dia belum baca firman, sampai dia tidur besok lagi bangun, bahkan terus menerus berulang-ulang hal yang sama, dianggap itu hal yang biasa, maaf, ambil keputusan yang tepat. Hari ini, itu salah. Itu tidak bisa membuat manusia rohanimu berkualitas. Yang membuat manusia rohani kita untuk berkualitas adalah kita harus bergaul dengan firman Tuhan setiap waktu. Katakan amin. Yohanes 1 ayat 1, kita baca 2-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Coba apa enggak bangga saudara dan saya, kalau tiap hari Anda baca firman, berarti Anda sedang berbincang-bincang dengan siapa? Dengan Allah sendiri. Ada orang bisa ngobrol dengan pejabat, bangga, lalu dipoto. Lalu ada orang bangga di situ ketemu dengan yang berpangkat tinggi dipoto. Lalu ada orang bangga ketemu dengan artis top, foto. Cuman ketemu sebentar, lalu dibingkai, dilengketin di rumahnya. Dia sedang bicara sama orang yang datang ke rumahnya. Kalian tahu dah, aku dekat dengan orang-orang ini. Itu nggak salah, itu sah-sah saja. Karena dia respon dan bangga akan orang itu. Kalau Anda sungguh-sungguh bangga akan Yesus, kalau saudara dan saya bangga benar-benar sama Tuhan Yesus, jangan buang-buang waktu buat yang lain. Isilah hidupmu dengan firman. Bergaullah Bapak Ibu dengan firman setiap hari. Itulah yang membuat Anda memiliki manusia roh yang kuat. Karena di depan kita ini banyak raksasa-raksasa, Goliat-Goliat yang siap menghantui kita. Bahkan dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-aum siap untuk memakan kita. Kalau kita ini tidak sehat secara rohani, kalau firman tidak ada dalam diri kita akan menjadi orang Kristen yang kalah dan kalah. Makanya ada orang bilang gini sama saya tahu orang itulah gambaran saudara dan saya. Ada bilang gini sama saya, Pak Gembala, kenapa ya? Kalau aku di gereja ibadah minggu, aku semangat. Kalau aku di gereja itu beribadah, antusias. Bagus dong saya bilang. Tetapi kenapa? Kalau di situ saya pulang dari gereja, kok nggak bisa aku mempertahankan api itu? Kok tidak bisa aku mempertahankan kualitasku di gereja sama di luar gereja? Apa masalahnya ini Pak Gembala? Saya bilang, itu karena kamu tidak makan makanan rohani setiap hari. Berarti waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, itulah menentukan kualitas hidup kita. Katakan amin. Di Alkitab itu diberikan contoh. Ketika Yesus dicobai iblis berapa kali saudara? 3 kali. Yesus dicobai dan iblis memberikan apa? Tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam dunia ini. Tapi lihat respon Yesus. Tuhan Yesus menang, katakan menang. Dan tidak terpengaruh sedikit pun, katakan tidak terpengaruh. Dan tidak membuka celah, katakan tidak buka celah. Yesus menang, tidak terpengaruh, dan tidak buka celah sedikit pun kepada iblis. Makanya Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Coba sama-sama katakan dengan saya, 2, 3. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Coba bilang kiri kanan.
Kenapa orang mampu berkata ini hanya di gereja, tetapi di situ kita keluar dari gereja, di tempat pekerjaan, di kampus, di sekolah, justru kita bersahabat dengan iblis. Bergaul terus dengan dia, memuaskan dia. Orang bijak memuaskan Tuhan. Yesus dicobai 3 kali. Yesus menang. Yesus tidak terpengaruh. Dan Yesus tidak buka celah. Lihat hasilnya. Dan Tuhan Yesus hanya menjawab iblis dengan kata ini. Hai iblis, ada tertulis. Ada tertulis itu berbicara tentang firman Tuhan. Dia dicobai sebenarnya, maaf nih. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja bilang gini sama iblis. Kurang ajar kau iblis ya. Aku Tuhan menciptakan langit dan bumi. Masa kau cobain aku? Kalau dia mempergunakan kapasitasnya sebagai Allah yang bisa melakukan apapun, cuman diginin dia, iblisnya bisa terbang sampai ke Pulau Patmos. Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Semua tindakan dan keputusan Tuhan itu memberi contoh bagi kita. Kalau saudara pun dicobain iblis, ada masalah datang di hadapan saudara, ada tekanan terhadap diri kita, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau iblis mau melukai saudara, iblis mau mencobai saudara, kalau hidup kita tiap hari bergaul dengan firman Tuhan, kita cukup berkata, hai iblis, ada tertulis. Yesus mengatakan ini keluar dari perkataan Yesus. Dari mulut Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mampu berkata ada tertulis? Karena yang di hati Tuhan adalah firman. Karena yang direnungkan Tuhan adalah firman. Bahkan hidupnya firman sendiri. Kalau setiap hari saudara bergaul dengan firman Tuhan, yang Anda pikirkan firman, yang tinggal di hatimu adalah firman, sebesar apapun godaan buat saudara, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Anda cukup berkata, hei iblis, hai masalah, ada tertulis. Orang yang hidupnya mendasari firman, hidupnya selalu optimis. Yang membuat kata-katamu pesimis, nggak mungkin sembuh ini. Nggak mungkin sembuh ini. Ini ada ibu Manulang. Mertuanya lagi kena tumor. Papanya. Besok mau dioperasi ya. Mungkin dokter berkata, terlampau ganas tumornya. Tetapi kalau ada hidup dalam firman, kalau kita hidup dalam firman, kalau di hati kita firman, di pikiran kita firman, maka yang keluar itu firman. Walaupun dia sudah seperti itu penyakitnya, katakan stadium berapa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman, perkataan kita selalu optimis. Walaupun dokter berkata tidak mungkin bisa sembuh, bisa sembuh. Hari ini mungkin Anda berkata kepada saudara, tidak mungkin engkau bisa sukses, bisa. Tidak mungkin bisa masalahmu selesai, bisa. Tergantung apa yang kau renungkan dan kau simpan dalam hatimu. Kalau firman ada di sini, semua jadi. Angkat tangan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Angkat tangan kita, katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus ku percaya padamu. Kalau kita hidup bergaul dengan firman Bapak Ibu, perkataanmu selalu perkataan yang membangkitkan banyak orang. Orang yang hidupnya berakar dengan firman, perkataan yang gak mungkin melemahkan orang. Betullah kata Alkitab, lihat segala sesuatu dari perkataan seseorang. Boleh-boleh saja orang berkata dia rohani tiap hari ngomongin Tuhan. Tapi kalau dia perkataannya selalu menghakimi, menjelekkan, menyudutkan orang terus. Itu perbuatan bodoh. Orang bijak, orang bijaksana. Kalau dilihat orang lain sedang jatuh, orang bijak akan mengambil dua pelajaran yang penting. Yang pertama, karena dilihat orang itu jatuh, lalu dia tanya, kenapa dia jatuh? Oh iya, terlampau ngebut tadi dia. Lalu orang bijak mengambil pelajaran. Oh ternyata kalau terlampau ngebut bisa tabrakan. Lalu orang bijak bawa mobil atau motor biasa-biasa saja. Itu orang bijak. Selalu mengambil satu pelajaran yang penting dari satu masalah. Lalu orang bijak mengambil pelajaran yang kedua. Oh dia jatuh. Orang bijak itu suka menginvest, suka menolong orang, suka memberkati orang, bukan memojokin orang. Udah jatuh orang, Anda pojokin lagi. Sudah jatuh dipojokin, tambah sakit. Saya dikirim orang, gambar kemarin terjadi tabrakan di jalan tol Medan Pematang Siantar. Satu mobil ras dalam kecepatan tinggi. Lalu dia mungkin di tol itu lost control. Lalu dia tidak bisa rem lagi. Mobil truk ditabrak dari belakang. Sampai mobil itu hancur remuk, bahkan masuk ke kolong mobil itu. Mati, cuma satu yang hidup. Padahal mungkin dia mau liburan. Dengar saudaraku. Kalau kita dengar seperti ini, orang bijak mengambil pelajaran, jangan ngebut-ngebut. Engkau yang masih muda, naik motor, pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Orang yang hidupnya berakar dengan firman, bergaul dengan firman, perkataannya selalu memotivasi orang. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Yohanes 15 ayat 7, kita baca 2-3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin, tepuk tangan lu buat firman Tuhan. Wow, kamu akan menerimanya. Apa yang jemaat harapkan hari-hari ini? Apa yang saudara harapkan? Tuhan hanya cukup berkata, Tuhan tinggal dalam diri kita dan kita tinggal dalam Tuhan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mujizat kesembuhan, kamu akan menerimanya. Engkau yang lagi lemah hari ini rohmu, katakan engkau kuat. Nggak bisa ini, nggak bisa, nggak bisa, nggak kate nih, saro nih. Jadi, tapi orang yang ada firman bisa. Tetangga bilang enggak bisa, bisa. Oleh karena firman. Katakan amin. Bergaulah dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang bijaksana akan mengambil keputusan bergaul kepada siapa dia supaya dia berkualitas. Bergaul dengan Roh Kudus. Katakan bergaul dengan Roh Kudus. Orang yang percaya Roh Kudus belum tentu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tahu semua di tempat ini percaya Roh Kudus. Siapa yang percaya Roh Kudus? Semua ya. Tapi yang menentukan kita berkualitas bukan karena kita percaya, tetapi seberapa besar saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roma 8 ayat 14 kita baca 2-3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ternyata
Orang yang dipimpin Roh Allah, yang mau menundukkan diri kepada Roh Kudus, itulah anak Allah. Jadi kalau kita Kristen, agama kita Kristen, KTP kita Kristen, tetapi setiap hari melawan Roh Kudus, tidak pernah mau menundukkan diri kepada Roh Kudus, bukan anak Allah. Anak Allah dikatakan setiap orang yang mau dipimpin Roh Allah, anak Allah. Katakan sama-sama dengan saya mau dipimpin Roh. Karena kita anak Allah. Tepuk tangan sama-sama dengan saya. Ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bilang, aku anak raja, engkau anak raja. Hey, Kita semua dua-dua tangan di atas. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Supaya tidak ragu, katakan sekali lagi kiri kanan. Aku anak, tunjuk. Engkau anak raja, kita semua anak raja. para papa papa. Anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak. Dua-dua tangan di atas. Haleluya Puji Tuhan, Haleluya puji Tuhan. haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, Haleluya puji Tuhan. haleluya puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua yang ada di gedung ini, engkaulah anak Allah, engkau anak raja. Kalau kita anak Allah, anak raja, kita mendapatkan fasilitas raja. Kemanapun Anda dilindungi Tuhan. Anak raja nggak mungkin disantet, nggak mungkin dihipnotis. Dan tidak mungkin juga menghipnotis orang lain. Oh, aku tidak dihipnotis, Pak. Tapi aku sama aja. Ada pernah orang kami kenal, rajin beribadah. Tiap minggu ke gereja, lalu dihipnotis orang di terminal Rawasari. Dihamili supir-supir angkot. Sampai hamil. Sampai saat ini kawin dengan orang itu. Tiap hari ke gereja. Tetapi kalau saudara dan saya tiap hari Anda dipenuhi Roh Kudus. Orang boleh berkata buruk kepada usahamu. Walaupun diguna-gunain orang usaha saudara dipelet supaya enggak laku, supaya bangkrut. Tidak mempan. Karena Roh Allah ada di pihak kita. Kalau Anda mengerti prinsip ini, Anda orang dahsyat. Fasilitas raja ada dalam hidup saudara. Ada orang kesurupan di tengah-tengah rumah tanggamu. Ada kesurupan di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah kampung saudara, perumahan saudara. Ada kesurupan, Anda akan diperhitungkan di sana. Tiba-tiba ada kesurupan di daerah Selincah. Udah banyak orang. Udah begini-begini. Lalu Pak Jono, koordinator ibadah datang. Ada apa ini? Orang bilang kesurupan kokoh. Lalu Pak Jono bertindak sebagai imam. Awas. In the name of Jesus. Touch! Wah, langsung lepas dia. Orang bertepuk tangan. Lalu orang berkata, siapa orang ini? Ini anak tukang kayu. Emang dia kerjanya buat kayu. Ini anak tukang kayu dan dia bos kayu. Oh, dia badannya besar tapi rohnya juga lebih besar. Akan dipakai Tuhan di daerah Selincah dan sekitarnya. Kalau begini, dahsyat Jambi ini. Itu seorang Pak Jono. Belum lagi yang lain. Belum Pak Hendra, belum Pak Andi, belum Pak Joy. Wow.
Siapa yang mau dipakai Tuhan dahsyat? Siapa yang mau? Amin. Kuncinya, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada. Asal saudara dan saya dipimpin roh Allah, tiap hari Anda merdeka. Ada masalah tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. 17 Agustus tahun 45, itu kemerdekaan Indonesia. Tetapi saudara dan saya 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai Tuhan datang kedua kali, semua jemaat di tempat ini dan bergabung dalam streaming, engkau juga merdeka selama-lamanya. Katakan amin. Bertepuk tangan, jangan tanggung-tanggung saudara. Yang terakhir, kepada siapa kita bergaul? Yang ketiga, maaf, di PowerPoint yang kita buat itu nomor 2. Itu salah, nomor 3. Bergaul dengan saudara seiman. Kalau saudara mau berhidup berkualitas, bergaullah dengan orang-orang benar. 1 Korintus 15 ayat 33, kita baca sekali lagi walaupun tadi sudah dibaca. 2-3, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya sudah Bapak Ibu, sesuatu yang baik sudah kita dengar hari ini. Jangan rusak lagi. Bijaklah bergaul. Katakan amin. Bijaklah kita bergaul saudaraku. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama. 2-3. Jangan berteman dengan orang-orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagimu dirimu sendiri. Jangan berteman dengan orang-orang lekas gusar. Lekas gusar ini boleh ganti. Jangan berteman dengan pencemooh. Jangan terlampau sering ngumpul dengan yang suka ngomongin orang. Anda lama-lama akan menikmati penyakit itu. Ngomongin orang. Asik banget kita suka ngomongin orang. Sepertinya kita ini gak ada kekurangan, betul gak? Itu penyakit Bapak. Ibu, ayo jangan lanjutkan itu. Pergaulan kita itu harus kita perhatikan. Sehebat apapun kita, kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita lama-lama akan rusak saudaraku. Tapi mari menjadi orang bijak saudaraku. Orang bijak akan berkata seperti di dalam Amsal 19 ayat 20. 2-3. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkan nasihat hari ini. Lihat pergaulan kita. Saya akan berikan satu contoh di Alkitab. Pergaulan yang membangun. Kalau ada pergaulan yang membangun, ada juga pergaulan yang tidak membangun. Di dalam Ayub 2 ayat 11, inilah pergaulan yang membangun. Dan ini yang hari-hari ini terjadi. Kita baca 2-3. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Siapa yang datang? Yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zopar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Katakan bersepakat. Siapa yang hari ini mau bersepakat dengan saya? Percayalah yang positif. Siapa yang mau bersepakat dengan Tuhan? Agenda kita cuma satu. Senangkan Tuhan. Kalau saudara mau bersepakat dengan Tuhan, menurut Ayub 2 ayat 11, bagaimana Ayub itu diproses Tuhan, hartanya semua anaknya mati. Lalu karena dia sudah mati, semua hartanya habis. Lalu teman-teman Ayub datang, menguatkan dia, membangun. Ada yang jatuh, bukan diomongin, tapi dibangun. Katakan amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan menjadi sesuatu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Orang yang berkualitas kesukaannya adalah persaudaraan yang rukun. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon, yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Akan ada kehidupan selama-lamanya di tengah-tengah orang yang hidupnya berkualitas. Amin. Oleh sebab itu, ambil keputusan yang tepat hari ini. Keputusan apa yang kita ambil? Bergaullah dengan firman. Bergaullah setiap hari dengan siapa? Roh Kudus. Perhatikan pergaulanmu di dunia ini. Lebih banyaklah bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Amin. Supaya imanmu bangkit. Kalau kita bergaul dengan teman-teman seiman, maka Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kemana? Di tengah-tengah rumah tangga saudara. Amin. Katakan kiri kanan, engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Mazmur 133 terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit, tundukkan diri, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah. Ayo saling bagi berkat. Berkat-berkatnya tercurah, serta Berikan anugerah hidup selama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat saling memberkati, serta memberikan anugerah hidup selama-lama, serta memberikan anugerah hidup selama. Dua-dua tangan di atas. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Buka tangan kita. Menghadapi dunia yang semakin sulit, jadilah saudara bijak. Amin. Milikilah hidup yang berkualitas. Bergaullah setiap hari dengan firman. Berilah dirimu dipimpin Roh Kudus. Boleh bergaul dengan siapapun, tapi lebih banyak engkau bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun imanmu. Engkau menjadi kuat. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati umatmu sepanjang minggu ini. Engkau memiliki hidup yang berkemenangan. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan beri persembahan. Saya mau berdoa buat saudara, bagi yang bertugas cepat maju ke depan. Saya rindu saudara memberi persembahan yang terbaik. Saudara boleh dukung renovasi gereja kita, membutuhkan biaya yang besar dari kita untuk kita. Katakan amin. Angkat persembahan saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu semuanya.
yang akan memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, memberi ucapan syukur dan persembahan untuk rumah Tuhan. Berkati mereka dengan lipat kali ganda. Amin. Sepanjang minggu ini apa yang engkau lakukan berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Setiap apa yang saudara kerjakan berhasil dan beruntung. Yes. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Genapi buat umatmu di ibadah sore ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Keluar dari tempat ini, hidup kita semua berkualitas. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pengumuman dari kami Departemen Musik menyampaikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu melayani Tuhan bersama-sama dan memiliki talenta dalam vokal maupun alat musik, memainkan musik, Bapak Ibu nanti boleh mendaftarkan diri kepada Saudari Olin, nanti akan berdiri di depan dan mendaftarkan saudara-saudari yang ingin mendaftarkan diri untuk masuk melayani Tuhan bersama-sama. Nanti bulan depan di awal minggu kita akan audisi di tempat ini. Mari daftarkan segera, nanti kita akan join di dalam satu grup audisi musik. Di situ nanti saya akan mengumumkan pengumuman untuk hari dan jam di mana kita audisi musik di tempat ini. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kami dari koordinator ibadah sore sungguh rindu ingin berkenalan dengan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangan saudara. Jangan malu-malu karena ada berkat yang besar untuk saudara. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah? Ada 1 orang, ada 2 orang. Mari dengan cepat para pengerja kita. Puji nama Tuhan. Boleh berdiri sejenak, saudara kami yang kami kasihi. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Oh, ada 3 orang. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudari kami. Nanti setelah ibadah ini selesai silahkan duduk Ibu. Kami rindu berkenalan lebih dekat lagi. Setiap hari Kamis kita beribadah di tempat ini, ada doa 3 generasi. Jam 7 malam sampai dengan jam 8. Dan setiap hari Sabtu, mari Bapak Ibu yang rindu berdoa puasa, mari datang di tempat ini jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh ditiup soparnya, prajurit semua, sekali tepuk tangan lagi sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin, amin. Buka tangan saudara. Engkau akan diperhitungkan Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena hidupmu, Tuhan dapati ada kualitas. Bergaullah engkau setiap hari dengan firman. Amin. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Amin. Perhatikan pergaulan yang baik. Ya. Dan itu akan menentukan kualitas hidupmu. Karena itu sepanjang minggu ini, jadilah engkau terang, jadilah berkat. Apa yang engkau lakukan berhasil dan beruntung. Kemanapun kau melangkah, engkau disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu tuh, Terima kasih, Tuhan. pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia, damai serta sejahtera menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.